Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Guys, ini tuh udah perdana banget aku bikin podcast. Dan ya aku mau nge-share aja di podcast ini yang mungkin nanti akan aku share juga di channel YouTube aku. Ini aku bener-bener ingin nge-share ke kalian tentang kejadian apa sih yang aku alamin selama aku mengkhawatirkan diri aku terpapar oleh si COVID-19 ini. Jadi selama pemberitahuan dari pemerintah pusat bahwa kita diminta untuk 14 hari diam di rumah, social distancing, menjaga kebersihan, and bla bla bla, itu sudah aku lakukan gitu loh. Tapi kendalanya kan si virus ini sendiri nggak bisa terdeteksi dalam waktu dekat gitu loh. Jadi even kita pernah ketemu sama orang yang terpapar atau kita tidak sadar kita bertemu dengan orang yang positif corona, kita nggak sadar gitu loh. Jadi 7 hari kita di rumah pun belum tentu kita bisa kedetek kita tuh punya kecenderungan untuk terpapar atau tidak. Nah, di sini aku cuma mau nge-share segala sesuatunya dari apa yang aku rasain. Tujuannya untuk sebagai kita warning alert buat semuanya, buat teman-teman di luar sana yang juga lagi berjuang untuk tetap stay at home, tetap berdoa, memperbanyak ibadah seperti itu untuk kita saling menguatkan lah ya untuk survive atas pandemik ini. Jadi kemarin tepatnya tanggal 20 Maret 2020 aku melakukan assessment di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pemeriksaan ini terkait apa? Jadi alasannya karena based on aku ada sakit flu dan batuk kering tidak berdahak, tetapi itu tidak intens, tidak yang secara terus menerus, tidak yang continue. Jadi kadang datang flu batuknya, kadang enggak, dan biasanya paling sering di pagi hari sih ya. Jadi udah beberapa hari terakhir ini tuh aku ngalamin sesak nafas. Nafasnya tuh bener-bener gak santai guys. Jadi seperti kayak abis olahraga gitu loh. Kalian tahu kan kalau nafas yang normal itu kan inhale, exhale, itu calm down. Tapi aku yang gitu seperti itulah ya. Ya sedikit aku contohkan. Nah terlebih lagi tuh kalau malam hari itu karena sesak nafas ini aku tuh jadi gak bisa tidur sampai jam 2, kadang setengah 3, kadang jam 3, kadang menjelang subuh aku baru bisa tidur karena kekhawatiran dari nafas yang bener-bener jaraknya sangat pendek sekali gitu loh. Nah itu terjadi sudah selama 3 hari terakhir, dan hari keempat di tanggal 20 kemarin tepatnya aku memberanikan diri untuk memeriksakan diri dan keluar dari zona nyaman aku ya di stay at home tadi. Aku keluar untuk kepentingan pemeriksaan seperti itu loh guys. Dan paginya aku masuk ke IGD setelah interview dengan suster penjaga di IGD yang cukup panjang terkait ada beberapa pertanyaan yang ini sepertinya sudah menjadi SOP untuk prosedur dari tenaga medis kita untuk menanyakan yang paling utama, apakah kita nih pasien itu sempat keluar negeri dalam waktu 14 hari atau ada tetangga atau ada saudara keluarga gitu loh atau teman yang dari luar negeri dan sempat bertemu. Itu menjadi pertanyaan yang paling pertama. Terus ditanya juga tempat kerja kita di mana, apakah ada teman atau rekan yang positif corona,
Dan aku jawab tidak karena memang sesuai kenyataannya. Aku harus menceritakan sejujur-jujurnya gimana kondisi aku. Dan aku juga ceritakan 10 hari sebelum aku merasakan hal yang sebegini sakitnya tuh 10 hari yang lalu saya masih meeting dok, saya bilang gitu kan. 10 hari yang lalu saya masih meeting dan itu di ruang publik. Saya 10 hari terakhir masih menggunakan KRL, masih menggunakan busway. Jadi memang benar-benar baru 7 hari saya tidak ada di ruang publik, tidak ada di tempat di mana banyak berkerumunan, bener-bener stay at home kan. Aku sudah melakukan itu dok, tapi nyatanya aku masih sesak nafas. Akhirnya dirujuklah aku disuruh berbaring dan aku diperiksa oleh dokternya di IGD dan aku diminta untuk ronsen toraks. Karena secara normally aku bisa beraktivitas, aku masih bisa berdiri, aku masih bisa menjawab dengan sadar, kondisi aku sesak nafasnya masih bisa masih bisa terkendali lah ya gitu loh. Oke, akhirnya aku foto ronsen, hasilnya keluar, hasil sementara diminta dibawa ke IGD. Itu dengan kondisi guys, aku tuh inhale exhale. Yang aku ngomong tuh masih, aku boleh contohin sedikit ya yang itu benar-benar aku seperti itu. Oke, akhirnya dibacakan dokter IGD. Itu prosesnya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam dari mulai aku masuk. Jadi tuh dokter bilang secara penglihatan saya ya gitu, beliau bicara penglihatan medisnya. Secara penglihatan saya ini paru-parunya bagus, oke, tidak ada masalah. Itu pertama, oke. Tapi gimana? Lalu saya bertanya dong, kenapa saya masih sesak dok? Saya tidak bisa pulang tanpa obat dari sini. Kalau saya masih sesak dan saya masih memperagakan persis ya apa yang aku ceritain ke kalian ini tuh apa yang aku sampaikan waktu itu. Oke, dokter bilang untuk dari IGD kita tidak bisa memberikan resep obat ya. Jadi baiknya ibu untuk langsung ke penyakit dalam. Dan aku mikir itu waktunya masih sekitar jam 2-an. Aku tanya ke pendaftaran lagi, aku harus diminta ke pendaftaran setelah hasil ronsennya keluar dan mengembalikan lagi ke radiologi. Aku diminta untuk ke pendaftaran untuk menanyakan apakah dokter penyakit dalamnya di hari yang sama itu beliau sedang ada praktek. Akhirnya ternyata ada di jam 4 dan aku memutuskan untuk stay di rumah sakit sambil menunggu waktu dokternya datang. Oke, jadi singkat cerita setelah dapat nomor urut dan akhirnya waktunya aku dipanggil, aku masuk ke dalam, aku sempat diperiksa detak jantungnya baik dari depan maupun dari belakang dan aku ceritakan keseluruhan dari apa yang aku rasakan, kejadian apa yang terjadi sama aku dan apa yang aku alamin. Sejujur-jujurnya di depan dokter penyakit dalam tersebut. Oke, beliau menuliskan resep sambil mendengarkan penjelasan saya setelah dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, dokter meminta saya menghabiskan obat-obat dari resep yang dia buat, gitu. Jadi jika selama 2-3 hari ke depan nafasnya masih seperti ini, gitu loh. Disarankan aku untuk langsung ke IGD lagi seperti itu karena nanti akan ditangani langsung oleh beliau karena memang
oh ya, jadi ada tambahan lagi. Jadi setelah dia memberikan resep, dokter juga memberikan arahan untuk aku cek lab ya. Jadi cek lab itu tujuannya untuk mengetahui apakah nanti dari hasil cek itu ada indikasi atau kesimpulan untuk hasil pemeriksaan apakah ini ada infeksi dan lain sebagainya. Itu kan pentingnya. Jadi diambil dari darahnya, dari darah aku, maksud aku dari lengan aku diambil darah untuk dites gitu loh, dan diminta untuk keesokan harinya datang untuk pembacaan hasil sekaligus pembacaan hasil dari radiologi mengenai tes ronsen toraks tadi. Karena kalau menurut penjelasan dokter penyakit dalam sama dokter di IGD itu sama mengenai hasil foto ronsennya. Menurut penglihatan medis mereka baik, paru-paru aku baik-baik aja, nggak ada masalah, oke. Tapi di sini aku secara human being aku sangat merasa something wrong karena nafasku masih sesak, masih badan ngilu. Even aku nggak ada demam ya, nggak ada demam guys, tapi tetap aku kayak ngerasa nggak enak, something painful bagi aku gitu loh. Oke. Jadi setelah itu aku memutuskan untuk menyudahi proses assessment di hari pertama. Hari keduanya aku datang lagi. Hari keduanya aku datang untuk meminta penjelasan mengenai hasil dari cek lab. Hari kedua aku datang sekitar jam 2-an lagi ke rumah sakit dan langsung ke pendaftaran info bahwa aku mau meminta dokter tersebut untuk membacakan hasil. Karena beliau praktek di hari berikutnya, hanya jamnya saja yang berbeda. Oke, setelah cukup lama, hampir 2-3 jam aku nunggu, aku baru dipanggil dan dijelaskan bahwa menurut hasil cek lab itu aku normal, itu aku bagus, itu aku tidak bermasalah. Leukocyte ya kalau nggak salah, leukocyte-nya bagus, HB-nya bagus, hormonnya bagus. Pokoknya ada beberapa item kayak aku nggak bawa keterangannya saat bikin podcast ini, jadi yang aku ingat aja itu ya guys. Jadi intinya udah ada sedikit kekhawatiran menurut aku yang mengganjal karena dari aku sebenarnya pergi ke penyakit dalam tuh tujuannya untuk meyakinkan diri aku sendiri bahwa I'm not fine gitu, aku lagi nggak sedang baik-baik aja guys gitu. Tetapi dua dokter ini menyatakan you're fine, kamu baik gitu, you okay. Oh my god, oke. Jadi ternyata dua dokter ini pun tidak bisa memastikan apa yang aku rasain gitu, karena beliau berpendapat sebagai keterangannya berdasarkan medis kan. Oke, aku terima, tapi pesannya dari dokter penyakit dalam itu aku diminta untuk menghabiskan obatnya kurang lebih sampai 2-3 hari ke depan. Jadi aku masih nurut 2-3 hari ke depan ini. Jika memang sesuatu yang mengganjal, yang memang aku rasa benar-benar ini menyiksa aku gitu, jadi aku mungkin akan coba ambil langkah berikutnya. Mungkin yang terakhir akan rapid test ya, benar-benar ngetes. Karena kan sekarang juga isunya berkembang ya, banyak orang yang you okay nggak taunya positif corona. I'm okay nggak taunya positif corona. Karena kita nggak pernah tahu guys, kita tuh terpapar oleh siapa dan di mana. Terlebih lagi sebenarnya hal yang paling mengerikan buat aku ketika aku harus ke rumah sakit di mana berkumpulnya orang-orang yang juga lagi sakit, itu membawa sugesti sendiri guys. Tanpa kita sadarin ada sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita yang membuat kita tuh, iya, kita nggak bicara tentang tabu ya, tapi memang itu pasti terjadi. Kita akan semakin
kayak down gitu loh ngeliat orang sakit. Walaupun sekarang penjagaan di rumah sakit itu udah sangat-sangat ketat menurut aku ya. Sampai pertama dari mulai pemeriksaan suhu, harus hand sanitizer, terus juga petugas-petugas semua memakai masker, sampai kursi tunggu yang biasanya itu berdempetan itu dibikin selang-seling gitu guys. Jadi hampir dibikin jaraknya 2 meter. Memang jadi terlihat aneh, tapi mungkin ini salah satu pihak rumah sakit ya nge-treat pasien-pasien dan keluarga pasien juga untuk bisa lebih memerangi COVID ini dengan bersama-sama, dengan cara ya apa yang bisa kita lakukan ya yes do it gitu, kita lakukan lah, do the best lah ya untuk kita bisa sama-sama memerangi COVID-19 ini. Dan ada satu hal yang miris banget ya menurut Aya, ketika beberapa kali aku masuk ke koridor laboratorium, ke koridor lift, itu hand sanitizer-nya kosong guys. Aku menemukan botol-botolnya itu kosong. Banyak ya, berarti lebih dari 2 itu menurut aku banyak. Karena apa? Ya mungkin aku sadar karena ketidaktersediaannya barang yang cukup. Dan kalaupun barangnya ada, pasti harganya langka. So please, buat siapapun yang dengar podcast ini, yang kalian sebagai distributor atau kalian sebagai penjualnya langsung gitu loh kepada end user, tolong memberikan harga yang normal, harga yang sepatutnya untuk kalian menjual produk-produk kalian gitu loh. Karena please, tenaga medis kita tuh jauh lebih butuh, orang-orang di rumah sakit itu jauh lebih butuh hand sanitizer, masker, yang dimana which is aku lihat semua harga-harganya tuh udah gila-gilaan mahal banget. Dan aku sendiri pribadi sebenarnya menyayangkan kenapa sampai di rumah sakit sebesar itu kehabisan atau tidak adanya pemeriksaan secara berkala untuk pengisian botol di hand sanitizer. Tapi ya aku juga menyadari bahwa kondisi sekarang tuh kayak gini gitu loh. Entah mungkin menjadi sebuah ajang untuk pemanfaatan, tapi sedih banget sih guys gitu loh. Karena menurut aku mereka yang lebih butuh, kita yang lebih butuh, yang lagi sakit, yang butuh masker, ketika kita mau beli dengan harga selangit tapi ketidakmampuan daya beli kita untuk membeli satu barang yang memang barang itu banyak yang membutuhkan, yang mencari. Tapi please guys, be aware, karena ini sesuatu yang menurut aku harus kita sadari bersama, karena kita harus memanusiakan manusia dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan di atas apapun, menjunjung tinggi gitu loh guys. Itu baru sekedar tentang hand sanitizer ya. Jadi ini aku nggak ngerti gimana cara stigma orang-orang di Indonesia nih untuk menghadapi situasi dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang pertama, setelah dari rumah sakit, aku disarankan untuk bersih-bersih dengan antiseptik yang bisa ditemukan di supermarket atau di toko-toko obat ya, yang seperti Kimia Farma, Century dan lain-lain. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, aku tuh sorry guys. Jadi setelah di rumah sakit tuh aku berusaha untuk tetap calm down, karena aku nggak dapat hasil yang memuaskan buat aku ya. Tapi aku menghargai kesimpulan dari dokter, penjelasan medis yang sudah dipaparkan ke aku menyadari itu. And then aku setelah pulang dari rumah sakit,
Aku mampir ke beberapa toko supermarket kayak Alfamart, Indomaret, ke toko obat. Aku mencarilah antiseptik itu, atau aku mencarilah masker, atau aku juga iseng-iseng nanya ada nggak hand sanitizer. Dan guys, I had this fact. Aku benci faktanya bahwa aku tidak bisa menemukan apapun yang aku cari terkait barang, ketersediaan barang itu guys. Jadi aku gak ketemu tuh si antiseptik, hand sanitizer tidak ada, masker tidak ada, kosong. Ini baru wilayah sekitar Jakarta Timur doang sih. Menurut aku crazy sih guys. Tidak ada. Jadi aku tuh berpikir, jadi orang Indonesia tuh memborong semua ini for what? Buat apa gitu loh guys. Sedangkan yang lebih butuh itu kita yang lagi sakit, orang-orang yang sekarang lagi berjuang sama sakitnya di rumah sakit, dan tim medis yang juga berjuang untuk kita, menyembuhkan kita yang lagi sakit guys. Terus gue jadi agak setuju ya. Gue pernah kan beberapa kali lihat flyer di sosial media, di Instagram, itu ada salah seorang artis ya, gue bisa sebutin aja di sini, namanya Aming, dan dia tuh menyebutkan kalau coronavirus itu mungkin saja tidak lebih kejam daripada saudara kita, yang intinya gitu ya, atau saudara-saudara kita. Jadi it means saudara-saudara sini tuh bukan saudara sekandung lo guys, tapi orang-orang di sekitar lo. Ya orang lain, orang yang ya semua orang gitu loh, yang kita anggap saudara seiman lah ya, bisa bilang kayak gitu, yang bisa membunuh kita karena yang akan membeli stok barang, ketersediaan barang, yang memang yang punya uang seperti itu. Dan ya kita nggak bisa apa-apa guys, karena barang-barangnya tuh nggak tersedia gitu loh. Ini bayangkan kita, aku sendiri ngalamin dengan kondisi kayak gitu. Gimana orang yang mungkin hidupnya tidak seberuntung aku, yang dia nggak tahu besok bisa makan apa, dan dia nggak ngerti gimana saat dia ngalamin batuk, sesak napas, dia nggak punya asuransi, mereka nggak punya BPJS, nggak bisa ada kartu kesehatan, and then yang lainnya. Dan menurut aku sebenarnya langkah kecil yang bisa kita ambil itu adalah dengan pertama, jangan panik dan jangan sampai menyetok apapun yang setidaknya itu bukan yang paling utama buat kalian gitu loh. Kalian cukup stay at home di rumah, menjaga kebersihan diri gitu ya. Jadi bukan memborong seluruh antiseptik, seluruh hand sanitizer, seluruh masker, sehingga kita yang membutuhkan itu bukannya aku jadi merasa hak aku tidak dipenuhi gitu loh oleh masyarakat Indonesia. Hak sebagai apa? Hak aku untuk mendapatkan masker. Which is kita dari kecil tuh udah diajarin berbagi kan guys. Ya kalau memang kita sadar dengan nilai kemanusiaan yang seperti itu, seharusnya menurut aku nggak terjadi nih chaos seperti ini, dimana seluruh alat kebersihan, seluruh alat medis yang emang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan mostly, tetapi tidak bisa kita dapatkan gitu, even kita bayar gitu loh. Makanya ini salah satu hal yang menurut aku sangat mengiris hati sih guys. Nah jadi setelah aku tidak menemukan barang yang aku cari sampai ke 5 toko, aku memutuskan pulang. Aku tetap ikhtiar, aku hanya berdoa, juga aku ikhtiar minum obat. Aku diminta dokternya untuk tiap pagi berjemur, insya Allah aku lakuin itu, karena katanya matahari pagi itu kan bagus, jadi di jam 10 ke atas itu disarankan aku untuk berjemur, sunbathing lah ya. Tapi oke, gak masalah ya. Cuma itulah guys, pesan dari podcast yang aku mau sampaikan hari ini adalah bahwa kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di diri kita, menanamkan ini dan mengaplikasikannya di hidup kita. Karena apa? Kita nggak pernah tahu gitu loh guys, umur kita tuh sampai di mana gitu. Tapi ketika kita membantu
membantu orang lain dengan cara kita membagi porsi untuk mereka dan untuk kita. Itu menurut aku keren banget gitu loh. Mungkin itu juga menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Jadi marilah kita sadari bersama bahwa yang pertama, kita jangan panik ya. Please be aware, stay home, and you can save another people around you. Jadi please banget, kalian harus bisa mengerti kondisi ini, karena kondisi orang yang sehat mentalnya dengan yang jasmaninya sakit, otomatis pikirannya juga tidak mungkin sehat guys. Pasti ada kepikiran, aduh gimana ya, saya sakit, saya sesak. Itu gak enak banget guys. Jadi kalau kalian yang masih sehat, kalian menyadari ini, ya tolong berbuat kebaikan sekecil yang bisa kalian buat, sesederhana yang aku udah jelasin tadi, untuk ngebagi porsi kalian. Yang kalau emang kalian gak butuh-butuh banget sama hand sanitizer, sama masker, sama antiseptik, ya jangan diborong gitu loh, jangan dihabiskan, jangan di stok, belilah secukupnya. Kan Allah juga ngajarin kalau kita tuh membeli sesuatu dengan cara yang jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu intinya gak baik kalau berlebih-lebih. Jadi pesan moralnya yang aku mau sampaikan itu aja sih. Dan tetap semangat, kita bersatu bersama melawan, memerangi. Ya kalau mencegah tidak bisa guys, menurut aku mencegah karena it's too late, karena corona sudah menyebar, traffic kematian meningkat, traffic yang positif juga meningkat. Walaupun traffic kesembuhannya meningkat, itu lebih besar persentasenya yang meninggal. Jadi mari kita jaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangin, dan semua orang yang masih punya hak untuk hidup, dengan kita peduli kepada mereka, sekecil-kecilnya hal yang bisa kita lakukan dan sesederhananya yang bisa kita lakukan. Yang terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.